Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang Allah sempurnakan kepada kita pada hari ini, sehingga kita mampu melakukan kaki untuk menunaikan ibadah berjamaah dan melanjutkan aktivitas-aktivitas yang insya Allah kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah suri teladan kita, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran iman Islam yang nantinya
dengan keislaman yang dimiliki oleh umat manusia akan mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun nantinya kebahagiaan di akhirat. Semoga kita senantiasa istiqomah meneladani beliau di setiap kondisi kita. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimahumullah. Pada khutbah yang singkat ini, izinkan khatib berwasiat pada diri khatib dan para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita senantiasa dimuliakan oleh Allah, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas yang kita lakukan insyaallah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala keimanan ketakwaan itu selalu melekat di setiap sehari-hari kita dan dalam keadaan apapun yang kita lakukan hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah memberikan kesempurnaan, menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Allah berikan fisik yang sempurna, dan yang paling penting adalah Allah berikan akal yang luar biasa. Ketika manusia mampu mempergunakan fisik dan akalnya dengan sebaik mungkin, maka tidak ada kata lain kecuali dia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika sudah diberikan fisik yang sehat, sudah diberikan akal yang luar biasa, tetapi tidak mampu memaksimalkan fisik dan akalnya, maka sesungguhnya manusia yang demikian akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya menyampaikan ada 4 golongan manusia. Ketika Allah sudah berikan kemuliaan berupa fisik yang sempurna dan juga akal itu, maka ada 4 hal yang perlu kita ketahui, dan kita harus menganalisa kita ini masuk pada kategori yang mana. Apakah kita yang pertama, yang kedua, atau bahkan kita yang keempat? Maka beliau menyampaikan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang diberikan keutamaan berupa ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sadar bahwa itu semua pemberian Allah, lalu dia mengoptimalkan hidupnya dengan ilmu yang dimilikinya itu untuk memberikan kemaslahatan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kemakmuran kepada sekitarnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, "Fattabi'uhu." Ciri manusia yang pertama yang digolongkan oleh Allah ini harus selalu kita ikuti, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan akal yang dimilikinya mampu mempergunakan untuk dirinya, keluarganya, dan bahkan banyak umat manusia yang lainnya. Maka kata lain daripada kata ini adalah al-ulama. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang mempunyai kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan yang lainnya. Dengan begitu hidupnya di dunia ini selalu digunakan untuk kemaslahatan umat. Tidak ada kata lain dalam hidupnya kecuali untuk memberikan kebermanfaatan bagi manusia yang lain. Dan orang yang seperti ini, yang disebut sebagai ulama ini, maka sesungguhnya mereka tidak dinanti kehadirannya oleh umat manusia. Karena sesungguhnya adalah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris Nabi. Kalau ulama ini sudah tidak ada, sudah habis, sudah meninggal semuanya, maka habislah kehidupan. Maka para jemaah, kemudian yang kedua apa? Golongan manusia yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang sesungguhnya dia tahu bahwa dia diberikan keleluasan ilmu oleh Allah. Dia cerdas, ilmunya banyak, titelnya berderet, jabatannya tinggi karena keilmuannya, tetapi kemudian dia tidak menyadari bahwa dia mempunyai tugas mulia untuk kemaslahatan, untuk memberikan kebermanfaatan. Kemudian model yang kedua ini dia lebih kepada acuh teracuh.
Dia tidak memperdulikan, yang penting hidup saya bahagia di dunia, yang penting jabatan ataupun harta sudah saya dapatkan dengan keilmuan saya, yang lainnya terserah mereka, urusannya mereka. Ada hal-hal yang terkait dengan kezaliman, dia tidak pernah mau memikirkan. Adalah ciri orang-orang yang berilmu, tetapi ilmunya sesungguhnya tidak mempunyai kemanfaatan. Maka kalau kita mengetahui orang-orang yang demikian, kata Imam Al-Ghazali, bangunkan, karena sesungguhnya dia sedang tidur. Yang menjadi pahala bagi para jamaah, ketika dia punya ilmu yang banyak, tetapi dengan ilmunya itu justru untuk menzalimi umat manusia, untuk merusak tatanan kehidupan di dunia ini, maka sesungguhnya kebinasaan akan datang kepada mereka yang justru membuat kerusakan, padahal dia semuanya sudah mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang yang cerdas, tetapi dengan kecerdasannya justru merusak tatanan, merusak manusia, dan menghalangi Nabi Muhammad untuk menjalankan misinya. Maka sesungguhnya dia dijuluki sebagai Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Dengan kebodohan itu, lalu akhirnya menjadikan dia di neraka jahanam. Yang ketiga, hadirin rahimahullah, adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia sadar dia belum punya banyak ilmu, dia masih awam, tetapi dia punya komitmen yang kuat untuk terus belajar. Dia sadar dia belum bisa sholat dengan tumanina, dia belum begitu hafal bacaan-bacaan sholat, tapi dia punya usaha yang kuat untuk bisa. Maka model orang yang ketiga ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah selalu harus betul-betul diarahkan untuk menjadi pribadi yang betul-betul berilmu. Maka terseok-seok orang yang model demikian ini di dunia mungkin dengan keterbatasannya, tetapi Allah muliakan nanti di akhirat karena mempunyai komitmen, mempunyai azam yang kuat bahwa dirinya belum bisa, lalu punya kemampuan untuk bisa, sehingga dia betul-betul menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti. Kemudian yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia adalah seseorang yang tidak punya ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya tidak berilmu apa-apa. Tetapi dengan ketidakpunya ilmuwan itu, lalu dia sok-sokan untuk menjadi orang yang berilmu, akhirnya memberikan pencerahan kepada orang lain padahal tidak didasari ilmu. Maka sesungguhnya orang yang demikian adalah akan menyesatkan umat manusia. Maka tinggalkan orang-orang yang demikian. Banyak yang berseliweran di media kita, mereka merasa bahwa dirinya berilmu, tetapi sesungguhnya dia tidak punya ilmu, dan itu juga banyak yang mengikuti. Alhamdulillah. Semoga kita tidak termasuk kategori yang keempat ini. Minimal kita menjadi yang ketiga, merasa diri kita awam tapi punya kemampuan yang tinggi untuk terus belajar. Kita mungkin merasa diri kita masih miskin, masih biasa hidup kita, tapi punya kemampuan yang tinggi untuk menjadi orang yang kaya. Dengan kekayaan itu nanti akan bisa memberikan kebermanfaatan kepada manusia yang lain. Maka inilah manusia-manusia yang perlu dituntun untuk menjadi manusia yang nanti naik level ke yang pertama. Hadirin rahimahullah, maka mari kita mengupayakan yang terbaik di sisa-sisa umur kita ini untuk menjadi manusia yang berilmu. Di akhir kesempatan yang perlu kita garis bawahi adalah untuk bagaimana ciri-ciri manusia yang menjadi level pertama tadi. Alimun, ciri orang-orang yang alim atau ulama itu menurut beliau Al-Ghazali ada 5 ciri. Kalau seseorang itu disebut alim belum memenuhi 5 ciri ini, maka perlu dipertanyakan kalimatnya. Yang pertama adalah dia yang alim mempunyai ciri khasyatullah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya mereka-mereka yang takut kepada Allah adalah para ulama. Karena dia tahu, para ulama itu tahu bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan alam semesta dengan asma wa sifatnya, dan kehidupan ini tidak ada yang abadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan keilmuan yang dimilikinya, dengan keimanan yang selalu terpatri pada dirinya, dia selalu takut kepada Allah. Apakah kita sebagai manusia mempunyai level yang di bawah ulama itu? Tidak bisa untuk meniru. Pasti ada jalan untuk bisa meniru mereka. Tapi kita selalu merasa takut kepada Allah, karena hidup kita ini sebentar pada jamaah. Hidup kita ini adalah bagaikan perjalanan untuk menuju tujuan akhir yang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Maka dengan memaksimalkan dunia, sesungguhnya kita harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kedua. Kemudian yang kedua, hadirin rahimahullah, kita harus mempunyai sifat agar menjadi manusia yang alim itu. Cirinya adalah khusyuk. Dia mempunyai sifat tenang. Tenang tatkala menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang tatkala beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya ulama itu yakin hidupnya di dunia ini akan senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekat kepada Allah, maka insyaallah apapun masalahnya akan diberikan jalan yang mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehingga tidak ada kata keluh kesah, tidak pernah merasa resah dalam hidupnya, apalagi urusan dunianya terkait dengan finansialnya, karena sesungguhnya semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan hati kita tenang, kata Allah, ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimahullah, untuk menjadi manusia yang alim itu mempunyai ciri tawadhu. Dia selalu rendah hati. Tidak pernah ada sedikit pun kesombongan dalam dirinya. Sebagaimana ulama menyampaikan, air itu akan selalu mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Tidak ada kata air itu mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga orang yang berilmu, semakin banyak ilmunya, tidak akan pernah menyombongkan diri, apalagi sampai menjatuhkan manusia yang lain. Yang keempat, hadirin rahimahullah, adalah husnul khuluq. Orang yang berilmu, yang disebut sebagai alim, kata Imam Al-Ghazali, harus mempunyai sifat yang akhlaknya baik. Akhlaknya kepada Allah baik, dan akhlaknya kepada sesama manusia baik. Karena ilmu mencerminkan karakteristik akhlak manusia. Orang yang semakin tinggi ilmunya akan semakin tinggi akhlaknya. Bukan kemudian sebaliknya. Dia mampu menjaga lisannya karena ilmunya. Dia mampu menjaga tindakannya karena ilmunya. Karena sesungguhnya sebesar apapun ilmu yang dimilikinya, kalau tidak dilandasi dengan akhlak, tidak dilandasi dengan adab, maka sesungguhnya ilmu itu akan menjelintirkan dirinya untuk kebinasaan. Maka mari, semampu Allah masih berikan keluasan ilmu kepada kita, jadikan ilmu itu sebagai acuan kita untuk terus menjadi manusia yang tawadhu, manusia yang husnul khuluq, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berbuat baiklah, berakhlak baiklah kamu kepada manusia, karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan manusia yang baik. Jangan saling mencaci, jangan saling merendahkan, apalagi menjatuhkan saudara sesama umat manusia. Dan yang terakhir adalah zuhud. Orang alim itu mempunyai sifat zuhud, mengutamakan kehidupan akhirat di atas segala-galanya. Bukan berarti kemudian menafikan dunia. Berbanding terbalik dengan orang yang cinta dunia dan meninggalkan akhirat, maka ketika ada orang mengatakan sebagai ulama, tetapi justru dia lebih sibuk dengan urusan dunianya dan tidak mementingkan akhiratnya, tidak mementingkan umatnya, maka sesungguhnya inilah yang disebut sebagai ulama ulama yang tidak patut dicontoh dengan kehidupan dirinya, dengan tutur katanya yang tidak baik, yang melecehkan. Maka mari kita menjaga diri kita agar terhindar dari ulama-ulama yang menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar dari para ulama-ulama kita yang mengedepankan nilai-nilai ilmu yang tinggi dan juga mengedepankan akhlakul karimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق حق المبين، وأشهد أن محمدا رسوله الصادق وعد الأمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita tundukkan pandangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan umur yang panjang dan barokah kepada kita. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk terus menjadi orang yang gemar belajar, mempunyai ilmu. Dengan ilmu itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa semoga akhir hayat kita di dunia ini diwafatkan dalam kondisi yang husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.